Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Kembali lagi bersama saya Sevasli Navarro dalam acara Bisang, Bincang-bincang siang di kanal YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Seperti biasa, saya bakal nemenin sobat semua selama kurang lebih 20 menit ke depan dengan ditemani dengan seorang narasumber kita dari Departemen Ilmu Kedokteran Kerja, Dr. Nani Hairunisa, Master of Community Health Science. Beliau adalah alumni dari University Kebangsaan Malaysia dan sudah bergabung menjadi staf mengajar di FK Usakti sejak 2019. Selamat pagi Dr. Nani, apa kabarnya dok? Selamat pagi, Syafas. Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya dok. Nah, siang ini kita akan membahas tentang ergonomik di lingkungan kerja. Yaitu saat kita bekerja, kita sering menghabiskan waktu berjam-jam di tempat kerja, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, entah karena ketegangan otot leher, nyeri punggung, atau kelelahan mata akibat pantulan cahaya monitor. Apakah itu termasuk dampak dari ergonomi kerja? Lalu, seberapa penting bidang ergonomi bergerak dalam dunia kerja? Nah, untuk menjawab masalah-masalah tersebut, saya akan langsung tanyakan beberapa pertanyaan kepada dokter. Pertanyaan pertama ya dok, izin. Apakah permasalahan yang timbul bila bekerja dengan tidak ergonomi? Nah, kalau kita bekerja tidak mengikuti atau menerapkan prinsip ergonomi, tentu saja akan menyebabkan seperti yang keluhan-keluhan yang tadi saya sampaikan, keluhan kelelahan otot, kemudian bahu terasa kaku ya, lalu kemudian sampai ke otot rangka seluruh tubuh. Bahkan yang paling sangat mengganggu itu adalah kelelahan pada mata ya, biasanya tuh mata terasa lelah, kemudian mudah mengantuk dan sebagainya. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana implementasi ergonomik di tempat kerja? Pertanyaannya bagus banget ini. Memang seharusnya kita sudah bisa mengimplementasikan ergonomik di tempat kerja ya. Dan ini memang harus diterapkan di semua tempat kerja, dimanapun tempat kerja itu berada, di dalam pekerjaan kantoran maupun di pekerjaan pabrik ya. Nah, yang nomor satu kita implementasinya adalah menggunakan cara benar waktu istirahat kerja. Kan selalu ada ya waktu istirahat. Nah, gunakan itu dengan baik. Kemudian termasuk juga koordinasi yang baik antara karyawan dengan pimpinannya, termasuk juga mengusahakan sarana kerja yang ergonomis. Banyak ya sebetulnya. Kemudian termasuk yang paling penting adalah merencanakan rekreasi bagi seluruh pekerja. Nah, itu penting karena kita tidak hanya melulu memikirkan pekerjaan dan monoton pada pekerjaan. Nah, aspek ergonomik juga masuk salah satunya adalah rekreasi. Wah, ternyata istirahat dan rekreasi itu sangat penting ya. Sangat penting. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa dalam sistem kerja perlu mempertimbangkan aspek ergonomi? Ya, dalam dunia kerja, ergonomi itu memiliki pendefinisian sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tata kerja, menyelaraskan antara karyawan, lingkungan kerja, serta pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerja tersebut diselaraskan. Nah, jadi kita juga di mana upaya yang bisa dilakukan seperti menyesuaikan tempat kerjanya tentu saja, kemudian termasuk cahaya ruangan, suhu ruangan sehingga membuat pekerja itu nyaman. Karena pada prinsipnya adalah dapat tercipta kenyamanan dan keselamatan kerja ya, serta dapat mencegah terhadap hal-hal seperti cedera atau gangguan kesehatan pada pekerja. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai cara-cara untuk mencegah ya. Nah, sekarang apa yang terjadi bila manusia tidak menerapkan ilmu ergonomik ke dalam tata ruang kantor? Ya, kalau tidak diterapkan tentu saja akan menyebabkan ketidakefisienan dalam pekerjaan dan pada akhirnya akan mengganggu atau mengurangi produksi. Ya, kalau dia di pabrik maka produksi hasil dari pabrik tersebut akan terganggu.
karena banyaknya masalah kesehatan yang muncul karena gangguan-gangguan ergonomik yang diderita oleh pekerja. Nah, kalau di pekerja kantoran, pekerjaannya jadi nggak produktif gitu, yang seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak karena ada gangguan akibat dari efek samping atau akibat dari ergonomik yang tidak diterapkan, menyebabkan produktivitas menurun. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Bagaimana kaitan antara ergonomik dengan keselamatan dan kesehatan kerja? Oke, baik. Kita tahu ya, tujuan dari penerapan sistem kerja ergonomik adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, ya. Bekerja yang baik, aman, dan nyaman. Nah, dengan penerapan ergonomik ini, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga kerja menjadi lebih produktif dan efisien tentu saja. Baik, jadi ini berpengaruh ya terhadap produktivitas dari karyawan tersebut. Betul sekali. Kemudian kita akan lanjut, apa dampak penerapan ergonomik terhadap kinerja karyawan? Oke, penerapan kaidah ergonomi tentu saja dapat menurunkan resiko terjadinya keluhan otot yang paling utama ya, karena posisi kerja dan sebagainya ya. Nah, akibat bekerja dengan posisi yang tidak tepat misalnya. Nah, itu sebenarnya hanya hanya dampak negatif dari tidak diterapkannya ergonomi yang baik. Nah, sebenarnya bukan hanya itu, banyak lagi hal-hal yang lain yang berdampak negatif kalau ergonomi itu tidak diterapkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita. Apa saja yang dapat meningkatkan ergonomik ruang kerja karyawan? Nah, tentu saja dengan menerapkan prinsip ergonomi ya, seperti contohnya pencahayaan, kemudian dengan pencahayaan yang cukup. Contoh nih, misalnya orang yang bekerja yang membutuhkan ketelitian. Nah, seperti menjahit, itu kan perlu ketelitian ya. Pencahayaannya juga harus disesuaikan, berbeda dengan orang yang bekerja di kantoran. Nah, pencahayaan untuk tukang jahit bisa kita perkirakan sekitar 200 lux ya. Yang lebih teliti lagi, tukang jahit yang kerjaannya lebih kecil lagi misalnya, itu bisa sampai 300 lux. Nah, sedangkan pekerja kantoran dia tidak memerlukan ketelitian yang sampai memasukkan barang-barang kecil misalnya. Nah, itu bisa sekitar 200 lux. Nah, pencahayaan itu aja ada aturannya ya secara ergonomik. Jadi itu perlu kita perhatikan. Nah, selain itu juga penggunaan furniture yang ergonomik. Nah, seperti bangku saya saat ini ya. Kalau saya pas lihat, ini saya rasanya kayaknya nggak enak ya gitu ya. Karena apa? Karena memang kebetulan percakapan kita hanya sebentar, nggak lama, kita hanya bincang siang. Tapi kalau kita bekerja lama, tentu saja saya akan merasa lelah karena tidak ada sandaran. Ya, kalau bangku seperti ini bisa dikatakan tidak ergonomik, hanya untuk santai sementara. Nah, seperti apa furniture yang ergonomik? Ya memang ada tuh desain-desain khusus. Nah, furniture ergonomik pasti harganya tidak murah tentu saja, tapi dengan inovasi dari pekerja itu sendiri itu dapat dilakukan. Misalnya kursinya nggak ergonomik, hanya bangku biasa, kita bisa memasang bantal di belakang sehingga bentuk tulang belakang kita tetap sesuai lurus sesuai mengikuti konturnya ya. Nah, dengan bantuan itu dan kita dapat bersandar. Kemudian armrest ya di sebelah ini ya. Jadi harusnya ada tempat untuk menyandarkan tangan. Nah, selain itu juga meja kita, komputer kita. Nah, kalau orang bekerja dengan komputer, tentu saja dia jarak pandang antara mata dengan layar juga harus kita perhatikan. Nah, syaratnya ergonomik apa? Melihat di layar itu harus
lurus ke depan sini ya, horizontal seperti ini. Kemudian jaraknya sekitar 45 sampai 60 cm. Jadi ada beberapa aturan yang memang harus diterapkan ketika kita melakukan atau bekerja computer workstation. Nah, kemudian mouse, kemudian Keyboard. ini ya keyboardnya. Nah, posisi tangan kita seperti itu. Itu kalau di di tempat kerja yang bekerja di kantoran. Nah, kalau orang di pabrik, bagaimana dia melakukan manual handling, mengangkat barang yang berat. Kalau dia bekerja di storage, barang mana yang harus diletakkan lebih tinggi, di mana yang dapat diletakkan di bawah, mana yang harus kita letakkan separas dengan jarak tangan kita. Nah, itu semua banyak sekali yang harus diperhatikan. Selain itu juga ini suhu ruangan. Kalau seorang bekerja di ruangan yang panas, kira-kira betah nggak? Tidak, Dok. Saya pas deh lagi kuliah ya, ruangannya tidak nyaman, AC-nya tidak bekerja dengan baik, pasti kamu merasa lelah. Ketika kita merasa lelah, maka bukan hanya badan kita yang akan merasa lelah, tapi juga pikiran kita merasa lelah, jadi ada rasa ketidaknyamanan. Nah, selain itu sampai ke hal pemilihan warna dari ruangan. Nah, kalau ruangannya gelap, tentu saja tidak bukan untuk belajar atau proses ini ya, proses bekerja kantoran. Tapi kalau kita memilih warna-warna yang seperti hijau, tentu saja akan menyamankan mata kita ya. Banyak sekali yang kita dapat meningkatkan produktivitas pekerja dalam sebenarnya mulai dari ruang kerja kita sendiri. Termasuk ini ya, tadi saya lupa satu, kaki. Kalau kita duduk kaki kita menggantung atau kaki kita menekuk terlalu lama, tentu saja tidak merasa nyaman. Nah, karena kita harus menyesuaikan dengan tinggi meja kita juga. Jadi banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Ternyata banyak banget ya yang harus kita perhatikan, namun seperti yang telah dokter sampaikan bahwa furnitur-furnitur tersebut bisa kita modifikasi. Betul sekali. Iya, jadi tidak perlu wajib membeli ya, Dok. Seperti ini ya, kan kalau laptop kan ya, kita punya laptop nih. Laptop itu kan nggak ini ya, jadi kita melihat ke bawah ya. Jadi kita bisa melakukan beli itu apa namanya tuh yang Buat stand ya, Dok. buat stand laptop itu kan kita bisa tinggikan sesuai dengan tinggi mata kita, sehingga dapat sesuai ya mengikuti kaidah ergonomik gitu. Nah, itu kan murah ya sekarang ya, banyak itu bisa beli online, harganya mungkin cuma belasan ribu saja, tapi dapat membantu mata kita, menjaga kesehatan mata kita juga. Iya, betul, dokter. Nah, demikian penjelasan dari Dokter Nani tentang ergonomik di lingkungan kerja. Pada dasarnya, peran ergonomik begitu besar bagi karyawan dan perusahaan. Karena itu, penerapan ergonomi kerja dapat membuat karyawan merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya, sehingga meningkatkan produktivitas kerja dan menurunkan jumlah hari absen karena sakit. Baik, akhir kata, terima kasih Dokter Nani. Semoga dengan bincang-bincang kali ini dapat memberikan begitu banyak manfaat bagi sobat semua, yaitu bahwa agar karyawan terus menilai tingkat kenyamanan mereka sendiri agar dapat membantu mereka dalam memahami tekanan ergonomik yang mungkin mereka timbulkan dari diri sendiri. Dan sebagai informasi, FK Usakti merupakan FK swasta terakreditasi A dan berlokasi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Dan untuk pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka pada tanggal 1 Desember 2023 sampai pertengahan bulan Agustus 2024. Saya, Sefasli Navarro, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.